Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati dengan beberapa kidung pujian. Dan siapkan hati kita sama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat Engkau Tuhan atas hari yang baru, nafas Tuhan yang baru. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam peristirahatan. Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi, memberkati kami. Dan pagi hari ini kami sama-sama mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang usbu yang baru ini Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau supaya hati kami diisi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Demi nama Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Mika pasal yang ke-7, ayatnya yang kedua bagian A. Sekali lagi, Mika pasal yang ke-7, ayatnya yang kedua bagian A. Firman Tuhan berbunyi demikian: Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Sekali lagi, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai sulitnya menemukan orang jujur. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai sulitnya menemukan orang jujur. Kalau kita mau berterus terang, di zaman seperti sekarang ini, sulit rasanya mendapati orang yang benar-benar jujur. Kata jujur bisa didefinisikan ada 3 hal penting. Yang pertama, hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang. Dan yang ketiga, tulus, ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejujuran itu lahir dari hati yang bersih dan kemudian terefleksi melalui perkataan dan perbuatan kita. Mengapa kejujuran sangat sulit ditemukan? Karena kebanyakan orang lebih mementingkan diri sendiri dan demi memperkaya diri orang lain. Ya. Dan akhirnya orang akan menghalalkan segala cara, berkata bohong, menipu, mencuri, dan sebagainya. Mika, utusan Tuhan, menyatakan dalam tulisannya tentang kemerosotan akhlak umat Israel yang terambil dalam Mika 7 ayat 2b sampai ayatnya ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim kepada suap dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukuman mereka putar balikan. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang terjadi sampai sekarang ini. Apa yang dituliskan oleh Mika ini tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Apapun situasi dan keadaannya, orang percaya dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang tidak terbawa oleh arus dunia ini. Orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang jujur di segala bidang kehidupan. Sebab tanpa kejujuran, tidak mungkin kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Salah satu contoh, bila dalam suatu keluarga, suami sudah tidak lagi berlaku jujur terhadap istri, atau sebaliknya, seorang istri tidak lagi berlaku jujur terhadap suaminya, bisa dipastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga akan dipenuhi dengan kecurigaan karena ada kepura-puraan atau ada sesuatu yang disembunyikan. Umat Tuhan yang kekasih, dan tidak ada lagi kesatuan hati dalam berumah tangga. Dampaknya tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan berumah tangga. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang boleh saja mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Tetapi jika terhadap manusia yang kelihatan saja ia tidak bisa jujur, mustahil kalau dia bisa jujur terhadap Tuhan yang tidak dapat kelihatan.
Salomo menasihati kita semua dalam Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebab itu, tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Umat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menuntut dari kehidupan kita supaya bagaimana kita harus tetap jujur di dalam segala hal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sebagai suami sudah jujur terhadap istri kita? Ataukah kita sebagai istri sudah jujur terhadap suami kita? Kita sebagai orang tua sudah jujur terhadap anak-anak kita? Begitu juga dengan anak-anak. Apakah kita sudah jujur terhadap orang tua kita? Pagi hari ini Tuhan menuntut kita supaya bagaimana kita harus jujur dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Ketika waktu kita jujur, ketika waktu kita berkata jujur kepada orang lain, tanpa kita sadari, kita sementara mempraktikkan firman Tuhan kepada orang lain. Ketika kita berkata jujur, mungkin orang lain tidak akan percaya dengan perkataan kita. Ya, tapi pagi hari ini saya mau bilang buat kita semua, ketika kita jujur di hadapan manusia, maka kita akan jujur juga di hadapan Tuhan. Selama kita tidak pernah jujur terbuka terhadap istri, atau terhadap suami, atau terhadap orang tua, atau terhadap anak-anak kita, maka saya pastikan pintu berkat tidak akan terbuka bagi kita semua. Kekecauan pasti akan terjadi, kecurigaan pasti akan terjadi, kecemburuan pasti akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tapi pagi hari ini, sebelum kita melangkah jauh di hari yang baru dan usbu yang baru, mari mulai dari saat ini, ketika kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, belajarlah untuk mau berkata jujur. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari, saya mau tantang kita semua yang rindu supaya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, yang rindu supaya mulai berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berkata jujur buat istri saya. Tuhan, saya mau berkata jujur untuk suami saya. Tuhan, saya mau mulai saat ini mau berkata jujur untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua saya. Buatlah satu komitmen di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ketika kita buat satu komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai komitmenmu. Ketika kita mulai melangkah, maka Tuhan akan memegang apa yang kita sudah komitmen dengan Tuhan. Mari taruhlah kedua tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi kita semua. Tantangan yang kedua, saat ini yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah-masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, masalah ekonomi, taruhlah kedua tanganmu di dada. Yang sakit boleh taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali menegur kami, yang kembali menasihati untuk bagaimana kami harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Ketika kami jujur di hadapan Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kami sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di setiap hati semua kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi setiap pribadi yang saat ini sementara membuat komitmennya dengan Tuhan untuk mau berkata jujur, baik terhadap suami, istri, anak-anak, atau orang tua, atau siapapun Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau mengindahkan komitmen mereka. Dan Tuhan, ketika waktu umat-Mu membuat satu komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan tolong umat-Mu supaya umat-Mu tetap berkomitmen, tidak mengingkari janji mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus,
Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sementara diperhadapkan dengan masalah-masalah baik dalam rumah tangga, baik keluarga. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang retak. Tuhan pulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Demi nama Yesus yang hidup, hamba berdoa keretakan tidak berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, pulihkan setiap hubungan keluarga kami, pulihkan setiap hubungan rumah tangga kami. Hamba berdoa biar lewat itu semua Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Masalah-masalah ekonomi Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami, dan Engkau tahu segala kebutuhan kami. Tuhan, penuhi setiap kebutuhan kami. Dan hamba berdoa demi nama Yesus, pulihkan perekonomian kami, pulihkan perekonomian rumah tangga kami Tuhan. Yang sakit hamba berdoa demi nama Yesus dijamah oleh kuasa Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Demi nama Yesus yang hidup, kami percaya bahwa saat ini yang sakit sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih buat mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi umat-Mu saat ini Tuhan, sehingga umat-Mu boleh menikmati mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap umat Tuhan. Kami berdoa buat negeri Oma Tuhan. Kami butuh seorang pemimpin untuk negeri Oma. Kami butuh seorang raja untuk negeri Oma. Sebagaimana Tuhan memberikan Daud untuk bangsa Israel, Tuhan berikan Daud untuk negeri kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan negeri ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Negeri ini menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi pemerintah kami saat ini yang Tuhan percayakan untuk negeri Oma. Memberkati hikmat Tuhan turun atas pemimpin kami saat ini, Pak Ibu pejabat. Diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi visi-visi Tuhan, Tuhan berikan bagi pemimpin kami, Ibu pejabat saat ini Tuhan. Memberkati para sendiri yang ada, memberkati para staf yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan semua kami masyarakat negeri Oma ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang usbu ini Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, bahkan sepanjang usbu ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu melindungi kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami, sehingga kami tidak takut menghadapi hari yang baru. Kami tidak takut menghadapi usbu yang baru. Berkati semua umat Tuhan yang ada dalam negeri Oma, dari pantai Pohaya sampai pantai Sila Tuhan. Berkati semua kami Tuhan Yesus, dari yang berambut putih sampai janin yang ada dalam kandungan sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati setiap rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Semua orang yang ada dalam negeri Oma diberkati oleh Tuhan. Memberkati anak-anak kami dalam studi pendidikan mereka, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Jadikan mereka anak-anak yang pintar. Jadikan anak mereka sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Berkati juga keluarga kami yang ada di tanah rantau. Sebagaimana Tuhan boleh menjaga kami yang ada di negeri Oma, Tuhan yang sama akan menjaga keluarga kami yang ada di tanah rantau Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati dusun-dusun kami, memberkati tanah-tanah kami. Jadikan tanah-tanah kami tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang diberkati oleh Tuhan, yang menghasilkan buah tepat pada waktunya. Memberkati lautan negeri Oma Tuhan Yesus. Kirim ikan-ikan dari utara, selatan, barat, dan timur datang memberkati lautan negeri Oma, sehingga semua kami masyarakat negeri Oma tetap bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa dan menyambut hari yang baru, menyambut usbu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak takut memasuki hari yang baru. Kami tidak takut memasuki usbu yang baru, karena Yesus Allah El Shaddai, Yesus Allah Immanuel akan selalu menyertai kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.